Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah biniyati syifa wa tulil umur wa biniyatil qabul wa tamami kulli surah ma'mul wa ila hadrati sayyidina Muhammadin Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam thumma ila ahli baitihi al-kiram wa sahaba wal quraba wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa nafsu ila ruhi Maulana al-Imam al-Muhaddis al-Faqih Muhyiddin Abi Zakaria ibn Syarafuddin ibn Syaraf an-Nawawi ad-Dimashqi wa ila ruhi jami'i شيخنا ومعلمينا ووالدينا وأولادنا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا أجمعين ولذوي الحقوق علينا ولمن حب وأحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويكسر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم على هذه النيات ولكل ما نوى به السلف الصالح وإلى حضرة النبي وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وروينا, ujar beliau dalam hadis berikutnya, warawaina, dan kami riwayatkan, fihi, di dalamnya itu kembali ke hadis sebelum di atas, yaitu dalam kitab Imam At-Tirmizi. Boleh membaca Tirmizi, boleh membaca Turmuzi, boleh membaca Tirmizi, jadi 3 kata itu boleh. Yang mana biar nyamannya ya Allah, yang di situ. Kitab Tirmizi ada, kalau hadis 2 yang di atasnya kembali ke situ. Jadi fihi, di dalamnya, apa? Kembali ke atas. Dan yang kedua, wa fi kitabi Ibnu Majah, dan dalam kitab Ibnu Majah. An Abid Darda, dari Abid Dardai radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Sayyidina Abid Darda ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisi makam di provinsi Alexandria di Mesir. Kurang lebih dari Kairo itu, dari ibu kota Mesir kan Kairo ya. Di Kairo itu kurang lebih 6 jam lah perjalanan Alexandria. Ibaratnya mulai sini ke Tanjung. Jauh gitu. Jadi makam Sayyidin di sana, Sayyidina Abu Darda di negara Mesir, provinsi Alexandria. Sayyidina Abu Darda. Sayyidin ini termasuk orang yang punya karamat luar biasa. Karamat Sayyidin ini waktu itu di zaman Nabi Muhammad SAW, beliau ini punya rumah. Sayyidin sedang melakukan perjalanan jauh, di tengah jalan lakukan perjalanan, lalu beliau di tengah jalan bertemu dengan orang yang tahu dengan kampung beliau. Abu Darda, kata kawannya, kampung kamu kebakaran, habis seluruh, tidak ada yang menyisakan. Jadi kata Sayyidina Abu Darda, tidak mungkin, aku yakin rumahku tidak akan terbakar, kata beliau. Kenapa kamu yakin? Kata pertanyaan kawannya tadi. Ujar beliau, karena aku sudah membaca bacaan yang diajarkan Rasulullah SAW kepadaku, dan itu pasti akan menjamin tidak akan terbakar rumahku, kata beliau. Dengan keyakinan beliau tadi, dengan bacaan dari Nabi tadi, dibaca beliau tiap pagi seharian aman. Bilanya dibaca sore, semalaman aman. Bacaan dari Rasulullah SAW
dan itu termasuk riwayat daripada Sayyidina Abu Darda yang Nabi mengajarkan kepada Sidin, lalu Sidin meriwayatkan itu bacaan. Bacaannya ada di Wirdul Latif, hanya ada di Wirdul Latif karya Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu rahimahullah taala. Apa bacaannya itu? Bacaannya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim a'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Itu bacaannya. Baca itu oleh beliau. Ternyata Sidin pulang ke rumah, pulang ke kampung, sekampungan habis yang ada ketebakar rumah beliau aja. Bacaan tadi luar biasa. Rumah Sayyidina Abu Darda aja yang ada terbakar. Jadi orang bingung kenapa ada terbakar. Ternyata Sidin baca itu tadi. Wah, ini bacaan hebat lah. Langsung, tapi harus membaca yakin dulu. Dan itu riwayat Sayyidina Abu Darda hadis itu. Karamat Sidin lawan juga mukjizat Nabi kan. Setiap apa yang diucapkan Nabi itu punya kita yakin, maka itu akan menghasilkan sebuah fadilat, faidah. Yang maulah kada apa-apa manfaat fadilat itu gara-gara kada yakin. Yang ngamalkan ini kada yakin. Yang penting yakin dulu. Sayyidina Abu Darda ini Masya Allah, ini fadilatnya Masya Allah luar biasa lah. Sesuatu itu ana inda dhanni abdi bi, kata Allah Ta'ala dalam hadis kudusi, aku ini sesuai sangkaan hambaku terhadap aku, ya Allah Ta'ala. Jadi kayak apa sangkaan ini? Kayak itu Pak, yang dikabulkan Allah Ta'ala nih, sesuai sangkaan kita kayak apa. Kadang-kadang sugesti itu pun, sugesti yang ada dalam hati nih membuat kabulkan. Sugestinya umpamanya ini umpamanya bilanya menduduki bantal bisul umpamanya lah. Nah lalu akhirnya bisul wujudan. Atau umpamanya yang kayak apa yang bina sugesti kampung lah, kita menjadikan kabul. Aku jangan kata kawa makan bila misalnya nasi orang baruahan garing sugesti itu tuh kada ada hadisnya Allah tuh. Padahal bila dijamu orang kan makan aja garing wujudan. Ini sugesti ini sesuainya kata Allah Ta'ala, aku sesuai sangkaan hambaku terhadap aku. Bila sangkaannya bagus dikabulkan. Jadi kita jangan jahat sangka dengan Allah Ta'ala itu. Baik sangka aja kita. Disuruh husnudzan billahi ta'ala, baik sangka dengan Allah Ta'ala. Jadi baik sangka itu bukan terhadap makhluk aja, lawan Allah Ta'ala baik sangka kita. Takdir sendiri ya Allah, Insya Allah. Jadi Abu Darda ini karamat Sidin itu Masya Allah juga. Yang kedua karamat Sidin waktu meninggal terbukti makam Sidin itu mau dipindah oleh pemerintah di Mesir karena ada pembangunan rel kereta api. Akhirnya apa, dengan alat yang besar-besar itu, truk-truk mangkat kada mau tangkat, tanahnya gini kada tergeser, kalau air retak kada juga keras, udah mau saja dipindah makam saja. Sampai sekarang makamnya Sayyidina Abu Darda itu berada di tengah jalan. Tengah jalan, di kanan kiri ini kereta api lalu lalang. Kereta api lalu lalang. Jadi di tengah jalan itu makam saja. Tapi kereta apinya yang lain yang laju itu. Kereta apinya lambat karena kereta api listrik. Kereta api zaman dahulu tuh listrik. Jadi lalu lalang tengah jalannya tuh apa beliau, wah ini hebat lah, kada mau dipindah. Adalah monpian ibaratnya tuh kada mau dipindah, sudah meninggal. Walah, ini keramat yang luar biasa. Kada saikung, kada seorang yang ada di dunia ini yang punya martabat macam itu. Ada yang kada mau dipindah, ada ya.
Tapi ada juga yang hendak dipindah. Juga gara-garanya apa? Ributnya di sini ya. Terlalu bising, orang dapat siksa kubur, memimpikannya kepada keluarganya, pindahkan aku ke lainnya. Ada juga yang macam itu. Ada juga ulun ketemu di daerah apa tuh? Ulun ceramah di daerah Tanah Bumbu tuh ada ulun keringet. Ulun Tanah Bumbu tuh ada ulun ceramah sekali. Bubuhan apa perusahaan mengadakan itu, perusahaan batubara sawit mengadakan di masjid waktu itu. Masjidnya besar waktu itu, ulun ceramah sekali di situ. Waktu itu berkisah penelitiannya itu ada di seberang guru, orangnya mau pindah, keluarganya dimimpikannya 3 kali 3 malam berturut-turut minta pindah. Oh ternyata dipindah, ada alasannya mengganggu di samping itu nanti. Oh disiksa terus kan, si ribut. Ada juga manusia macam itu daerah situ, belum lupa ngarannya tuh. Allah macam-macam lah. Kemudian pulang. Jadi Abu Darda ini radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Darda ini luar biasa. Karamat sidin tuh timbul, udah mau dipindah sampai sekarang. Ini orang Masya Allah. Kemudian kita baca hadis beliau. Qala, berkata Sayyidina Abu Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum, ala unabbiukum. Ala itu kalau di dalam ilmu apa? Ilmu balaghah itu litanbih, hurufnya litanbih, artinya menyatakan sebuah pemberitahuan. Kalau bahasa kitanya ala, perhatian artinya perhatikanlah. Tapi ada juga mengartikan tidaklah ya, ada juga. Tapi bagusnya itu Jepang litanbih lah, menyatakan pengumuman. Perhatian, artinya ala, perhatikanlah. Unabbiukum, akan kuberitahu kalian, bi khairi a'malikum, dengan yang terbaik, a'malikum, amalan, dengan yang terbaik amalan, artinya dengan amalan yang terbaik. Nah itu maksudnya lah. Beridofat biasanya terjemahnya itu kalau sudah diupdate, diedit, biasanya diubah macam itu, dengan perbuatan yang murni, yang bagus, yang baik, yang terbaik daripada tindakan. Ya, itu biasanya tindakan yang terbaik dari kalian akan kuberitahu, kata Rasulullah SAW, atau amalan yang terbaik. Nah, itulah. Wa askaha, dan yang paling murni, inda malikikum, inda di sisi malikikum, Tuhan kalian, di sisi Allah Ta'ala yang paling murni nilainya tuh, nah. Paling murni, askaha, dan paling murni, inda di sisi malikikum, Tuhan kalian, di sisi Allah Ta'ala inilah maksudnya malikikum ini. Nah ini Masya Allah, apa yang paling murni? Wa arfa'uha, dan meninggikan apa, wa arfa'uha, dan mengangkat fi darajatikum, posisi kalian ya, mengangkat derajat kalian, itu wa arfa'uha in fi darajatikum, wa arfa'uha, dan mengangkat fi darajatikum, posisi kalian sampai yang tertinggi. Maksudnya posisinya sih, mengangkat tuh artinya sampai ke tinggi ya, kadang mau ke bawah mengangkat. Bisa juga ke bawah mengangkat kan, aku nak ke bawah aja mengangkat ini aja. Tapi kebanyakan kalau arfa'uha ini sesuatu yang mengarah ke atas, jadi mengangkat kepada posisi yang tertinggi, fi darajatikum, posisi derajat kalian tadi. Wa khairin, dan yang terbaik dan lebih baik, lakum, untuk kalian,
min infaqiz zahabi, daripada infaqi mengeluarkan. Infak itu menginfakkan atau mensedekahkan. Az-zahabi emas, zahab itu emas, emas, wal wariqi dan perak. Warik, warik ini dalam bahasa Arab ada dalam suratul Kahfi. Apa itu? Miwariqikum hadihi ilal madinati falyanzur wal yatalattaf. Ada ayatnya tuh apa tuh? Lihat nah. Suratul Kahfi. Miwariqikum hadihi. Disini ayat dulu mendingat nah dalam suratul Kahfi ada semua. Ada membaca mulai awal diingat. Suratul Kahfi ada yang tengah itu biasanya. Yuwariqikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha aska ta'aman falyatikum birizqin minhu. Nah ini nih. Baba'asu ahadakum biwariqikum. Ayat yang ke-19 dari surah Al-Kahfi. Jadi kisahnya di ayat ini, waktu itu Ashabul Kahfi ini guring di dalam gua. Sidin ini jadi sampai lari ke gua itu dikejar oleh pemerintah yang zalim, yang menyuruh beliau itu untuk masuk ke agama yang lain daripada agama Allah Ta'ala. Zalimi, karena beliau ini yang bertujuhnya anak pejabat, jadi diberi keringanan sampai besok. Kalau besok tidak mau kembali kepada agama yang saat itu, yang kafir, maka yang bertujuh ini akan dibunuh. Jadi ada keringanan ini karena memandang anak pejabat. Seandainya ini anak orang biasa, detik itu juga dibunuh. Kezaliman raja pada masa itu. Lalu karena mereka diberi waktu esok, jadi malamnya buahnya tulakan, bukahan sejauh-jauhnya sampai keuyuhan, kelelahan, dan mendapat waktu itu pas kelelahan dapat gua yang bina sunyi dan kau didiami bertujuh, sehingga teguring di situ. Sepanjang pas terbangun 300 tahun. Terus bangun 300 tahun abadnya. Nganu tahunnya 3 abad. 300 tahun di situ. Pas bangun tadi kelebaran. Jadi mereka ini konsultasi kayak Pak, Seikung nak ke pasar mencari makanan. Jadi pas disuruh mencari makanan, fa ba'asu ahadakum biwariqikum. Utus kalian di antara kalian salah satunya aja biwariqikum dengan membawa warik. Warik itu artinya duit yang terbuat dari perak. Warik. Jadi warik di sini perak maknanya. Kalau ada kita warik munyet. Timbong aja jangan tarik ya. Warik tuh perak katanya. Ya ada di ayat ini. Biwariqikum hadhi ilal madinati falyanzur. Tapi pulang jadi falyanzur. Di ayatnya ini. Falyanzur aja sedih. Dilihat ya. Cek kalau bina tapi ada yang intip lawan dilihati pulang ayuha aska ta'ama, yang makanan yang paling nyaman. Lihati dulu sesuai duitnya kan, gancang duit perak waktu itu harganya. Ayuha aska ta'aman falyatikum birizqin minhu, jadi unjuk duitnya sama ada orang tuh. Kemudian pulang wal yatalattaf artinya hati-hati kalau ada yang minta. Kalau binaikum ditangkap orang, itu artinya wal yatalattaf tuh hati-hati kalau ada yang minta, sembunyi bujur-bujur. Wala yus'iranna bikum ahada, ayatnya tuh wala yus'iranna, wala jangan sampai yus'iranna ada yang melihat bikum ikam, jangan ada yang melihat ikam ini ahadan seorang pun. Ayat ayujungnya ya Pak, wala yus'iranna bikum ahada, jangan sampai ada yang melihat seikum pun. Nah itu maksud ayat tadi. Jadi ini biasanya digunakan buahnya gitu kan, sayangan salah itu boleh
pesan supaya disayangi orang aja. Mau bang. Wala yatalattaf. Sunyian aja deh. Jangan yang tapi nampak deh. Bilanya ada orang jangan sampai kelihatan aja yang seikung tadi yang tertinggal dari Bandir. Bawa warik, duit dari perak. Apa? Jadi ujar Nabi Muhammad SAW, ini amalan lebih baik dari mengeluarkan emas dan perak. Baik, kemudian wa khairin lakum, dan lebih baik bagi kalian daripada antal kau, engkau bertemu aduh wakum, musuh kalian, daripada engkau bertemu musuh fatadribu, dan maka engkau pukul a'naqahum, leher mereka. A'naqahum itu leher mereka, artinya maksudnya dibunuh, dipukuli orang yang musuh tadi. Musuh ini maksudnya orang kafir. Orang yang kafir kan dihukumkan pada masa itu jihadnya kan. Bertemu musuh di medan perang, lalu ikam pukul ini. Dipukul orang musuh tadi sampai KO, sampai nyoba ucap syahadat umpamanya kan. Itu lebih baik amalan ini daripada jihad maksudnya. Lalu mereka menjawab sahabat ini, bala itu artinya inggih. Oh, ya. Bala itu artinya inggih. Ini bala ini dalam bahasa Arab lebih lembut daripada kalimat na'am. Na'am itu inggih. Na'am itu iya Pak, biasanya. Na'am. Yes. Kalau bala ini lebih lembut biasanya. Inggih. Qala, bersabda Nabi Muhammad SAW. Ini amalannya yang terbaik tadi.